Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan materi SKB pada formasi penata kelola sistem dan teknologi informasi di bagian kemampuan khusus yang ke-14 yaitu etika dan tanggung jawab sosial dalam TI sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi dari Kemampuan RB tahun 2024. Sekilas terkait dengan etika dan tanggung jawab sosial dalam TI. Terdapat prinsip-prinsip etika dalam TI. Yang pertama adalah kejujuran, yaitu menyampaikan informasi yang akurat dan benar serta tidak memanipulasi data atau sistem untuk keuntungan pribadi. Yang kedua prinsipnya adalah keadilan, yaitu memastikan bahwa TI digunakan secara adil dan merata, tidak mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. Prinsip yang ketiga adalah tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensi dari penggunaan TI. Yang keempat adalah hormat terhadap orang lain, artinya menghormati privasi, hak cipta, dan kekayaan intelektual orang lain. Prinsip yang kelima adalah bermanfaat, yaitu menggunakan TI untuk tujuan yang bermanfaat dan konstruktif. Ada isu-isu etika dan tanggung jawab sosial dalam TI. Yang pertama adalah privasi, yaitu pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi secara etis dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah keamanan, yaitu melindungi sistem dan data dari ancaman cyber dan penyalahgunaan. Yang ketiga adalah aksesibilitas, yaitu memastikan bahwa TI dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Yang keempat adalah kebebasan berekspresi, yaitu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab untuk mencegah penyebaran informasi yang berbahaya atau menyesatkan. Yang kelima adalah AI atau kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, yaitu mengembangkan dan menggunakan AI secara etis, adil, dan transparan. Yang keenam adalah kepemilikan intelektual, yaitu menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual dalam pengembangan dan penggunaan software dan konten digital. Yang ketujuh adalah dampak sosial, yaitu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari teknologi TI ini. Yang kedelapan adalah digital divide, yaitu mengatasi kesenjangan digital antara individu, kelompok, dan negara. Yang sembilan adalah etika profesi, yaitu menerapkan kode etik profesi bagi para profesional TI. Nah, tanggung jawab sosial dalam TI. Yang pertama adalah penggunaan TI untuk kebaikan. Yang kedua adalah mempromosikan inklusi, yaitu memastikan bahwa TI dapat diakses oleh semua orang dan tidak memperlebar kesenjangan sosial. Yang ketiga adalah melindungi lingkungan, yaitu meminimalkan dampak negatif dari TI terhadap lingkungan seperti limbah elektronik dan konsumsi energi. Yang keempat adalah memberdayakan masyarakat, yaitu menggunakan TI untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan literasi digital, dan mendorong partisipasi warga. Yang kelima adalah bertindak etis, yaitu dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dalam semua aspek pengembangan dan penggunaan TI. Implementasi etika dan tanggung jawab sosial dalam TI. Yang pertama adalah mengembangkan kebijakan dan pedoman, yaitu bahwa organisasi perlu mengembangkan kebijakan dan pedoman yang jelas tentang etika dan tanggung jawab sosial dalam TI. Yang kedua adalah memberikan pelatihan dan edukasi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu etika dan tanggung jawab sosial di kalangan karyawan dan pengguna TI. Yang ketiga adalah menerapkan tata kelola TI yang baik, yaitu dengan memastikan bahwa TI dikelola secara bertanggung jawab dan transparan. Yang keempat, berkolaborasi dengan stakeholder, yaitu bekerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk mengatasi tantangan etika dan sosial dalam TI. Yang kelima adalah mendorong inovasi yang bertanggung jawab, yaitu mengembangkan dan menerapkan teknologi TI yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Masuk ke soal latihan yang pertama. Seorang data scientist di sebuah perusahaan e-commerce mengembangkan algoritma untuk memprediksi preferensi belanja pelanggan. Algoritma tersebut menggunakan data riwayat pembelian, demografi, dan aktivitas online pelanggan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma tersebut cenderung memberikan rekomendasi produk yang bias terhadap kelompok tertentu berdasarkan gender dan etnis. Sebagai seorang profesional IT atau profesional TI yang bertanggung jawab, apa yang seharusnya dilakukan data scientist tersebut?
A. Mengabaikan temuan tersebut dan melanjutkan implementasi algoritma karena tujuan utamanya adalah meningkatkan penjualan. B. Memperbaiki algoritma dengan menghilangkan variabel-variabel yang berpotensi menimbulkan bias, meskipun dapat mengurangi akurasi prediksi. C. Melaporkan temuan tersebut kepada atasan dan merekomendasikan penundaan implementasi algoritma sampai masalah bias dapat diatasi. D. Mencari dataset alternatif yang lebih representatif dan beragam untuk melatih algoritma dan mengurangi bias. E. Menerapkan algoritma tersebut dengan memberikan peringatan kepada pengguna tentang potensi bias dalam rekomendasi produk. Jawabannya adalah C. Pilihan C mencerminkan tanggung jawab profesional dan etika dalam pengembangan sistem berbasis data. Mengabaikan bias tanpa tindakan lebih lanjut dapat menyebabkan dampak negatif seperti diskriminasi atau ketidakadilan yang dapat merugikan pelanggan dan reputasi perusahaan. Pada pilihan B mungkin relevan, tetapi menghilangkan variabel tanpa analisis mendalam dapat mengurangi kualitas prediksi tanpa menyelesaikan akar penyebab dari bias. Pada pilihan D adalah langkah yang dapat mendukung solusi, tetapi langkah pertama yang penting adalah melaporkan masalah untuk mendiskusikan strategi perbaikan bersama. Pada pilihan A tentunya tidak dapat diterima karena mengabaikan bias, melanggar prinsip etika dan profesionalisme. Pada pilihan E hanya memberikan solusi sementara tanpa menangani masalah mendasar yang tidak cukup untuk perusahaan yang bertanggung jawab. Masuk ke soal yang kedua. Seorang software developer menemukan celah keamanan atau vulnerability pada sebuah aplikasi perbankan yang dapat digunakan oleh hacker untuk mencuri data nasabah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh developer tersebut? A. Memanfaatkan celah keamanan tersebut untuk keuntungan pribadi sebelum orang lain menemukannya. B. Menjual informasi tentang celah keamanan tersebut kepada pihak ketiga yang bersedia membayar mahal. C. Melaporkan celah keamanan tersebut kepada perusahaan perbankan agar dapat diperbaiki segera. D. Mengumumkan celah keamanan tersebut ke publik untuk meningkatkan kesadaran akan resiko keamanan cyber. E. Tidak melakukan apapun karena bukan tanggung jawabnya untuk memperbaiki celah keamanan tersebut. Jawabannya adalah C. Melaporkan celah keamanan kepada perusahaan perbankan adalah tindakan yang paling bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki kerentanan dan melindungi data nasabah. Masuk ke soal yang ketiga. Seorang pelajar menggunakan software bajakan untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan tindakan pelajar tersebut? A. Tindakan tersebut dapat diterima karena pelajar tidak memiliki cukup uang untuk membeli software asli. B. Tindakan tersebut etis karena software tersebut digunakan untuk tujuan pendidikan, bukan komersial. C. Tindakan tersebut melanggar hak cipta dan merugikan pengembang software. D. Tindakan tersebut tidak bermasalah jika pelajar tersebut tidak menyebarkan software bajakan tersebut ke orang lain. E. Tindakan tersebut dapat dibenarkan jika software asli tersebut sulit ditemukan atau tidak tersedia di negara pelajar tersebut. Jawabannya adalah C. Menggunakan software bajakan melanggar hak cipta dan merugikan pengembang software. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut meskipun untuk tujuan pendidikan atau karena alasan ekonomi. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.